Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Justice, ada Ten of Wands, ada Page of Wands, ada The Emperor, dan di sini ada Five of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Justice, ini tentang sebuah keadilan ya. Saya merasakan untuk kamu yang kayaknya ini untuk kamu yang sudah melewati tentang penderitaan atau keterpurukan, dan di sini kamu akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa karena ini adalah keadilan. Ada sebagian kamu yang pernah dibohongi, dikhianati, dizolimi, atau ada orang yang mengambil apa yang menjadi hak kamu. Oke, tapi pada akhirnya apa yang menjadi milik kamu itu akan kembali kepada kamu. Atau bisa saja Tuhan mengganti dengan sesuatu hal yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Itulah kehidupan kamu yang akan semakin menyala, dan justru banyak orang-orang atau banyak jiwa yang tergoncang melihat perubahan besar di hidup kamu, apalagi orang-orang yang pernah dulunya menzolimi kamu, yang pernah menipu kamu, mengkhianati kamu, entah itu tentang pasangan yang dulunya mengkhianati kamu, atau partner bisnis yang nipu kamu, yang bohongin kamu, atau teman kamu yang nusuk kamu dari belakang, apapun itu. Tapi ternyata semua yang terjadi itu adalah jalan pembuka untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, hal yang luar biasa lagi. Itulah keadilan dalam hidup. Ada sebagian kamu yang memang ada yang mungkin sampai saat ini masih dalam kesedihan, masih dalam penderitaan karena ada yang menzolimi kamu, ada yang ninggalin kamu, ada yang merampas apa yang menjadi milik kamu, atau bahkan ada orang ketiga dalam kehidupan kamu. Tapi apapun itu, saya merasakan semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya. Karena bisa saja hal yang mungkin nyakitin, hal yang mungkin membuat kamu terluka, apapun, ternyata itu adalah pembuka jalan untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, pasangan yang lebih baik di sini, partner yang lebih baik lagi, circle yang lebih baik lagi. Jadi setiap apapun yang terjadi punya alasan ya. Jadi nggak perlu kamu menyalahkan atau bahkan nyalahin diri sendiri ya. Jangan sampai kamu nyalahkan diri kamu sendiri. Karena yang sudah berlalu biarlah berlalu, karena itu sebagai pelajaran untuk kamu untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, untuk tidak terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang kelihatannya itu berlebihan, untuk lebih realistis ya.
Jadi tahu kapan harus menggunakan pikiran, kapan harus menggunakan hati. Oke, untuk bisa memilih dan memutuskan apakah ini tepat atau tidak untuk kamu. Itu. Di sini ada Ten of Wands. Ini juga tentang apa ya? Kayaknya sebagian kamu sudah benar-benar bisa move on ya. Sudah benar-benar bisa move on dari sesuatu hal yang nyakitin kamu. Artinya kamu sudah lebih bisa mempertahankan harga diri. Oke, mempertahankan diri kamu, kebahagiaan kamu, karena kamu nggak mau terus-terusan dalam tekanan. Ini saya kaitkan dengan sebuah hubungan ya. Untuk kamu yang mungkin menjalani hubungan yang tertekan, toksik, oke, hal-hal yang nyakitin, saya melihat ada sebagian kamu yang benar-benar sudah berani untuk mengambil langkah yang pasti, untuk pergi, ninggalin apapun yang nyakitin perasaan kamu. Artinya kamu sudah tahu keputusan kamu ini adalah hal yang tepat yang harus kamu lakukan. Karena capek ya, kamu capek. Capek harus bertahan dengan sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan. Capek harus mengerti, memahami, tetapi itu tidak pernah kamu dapatkan. Oke, capek dengan hubungan yang seperti itu. Jadi, udah saatnya kayaknya kamu sudah benar-benar mengambil langkah yang pasti terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Move on, oke? Pergi, ninggalin apa yang nyakitin kamu. Fokus terhadap diri kamu sendiri, karena kamu berhak ya. Berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Tentang apapun itu, hubungan kah, pekerjaan kah. Karena mungkin ada yang tertekan di pekerjaannya, ada yang tertekan dalam hubungannya. Jadi saat ini ya kamu sudah lebih berani untuk mengambil langkah yang pasti. Di sini ada Page of Wands, dan pada akhirnya kemenangan itu akan kamu dapatkan ya. Ternyata kamu tidak salah dalam memilih. Ternyata kamu tidak salah dalam memutuskan di saat kamu ingin pergi, meninggalkan hal-hal yang nyakitin kamu. Ya mungkin keluar dari circle tertentu, oke, menghindar dari pertemanan yang toksik, circle yang tidak sehat, yang pada akhirnya kamu lebih terbebas ya dari hal-hal yang nyakitin, dari beban. Saat ini kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Tidak ada lagi beban dalam pikiran kamu. Sudah lebih plong ya, sudah lebih kayak lebih hidup lagi ya. Sudah tidak ada lagi tekanan, sudah tidak ada lagi paksaan. Oke, baik dalam hubungan, pertemanan, atau bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri juga bisa ya. Ada masalah yang mungkin nggak kunjung selesai, nggak ketemu jalan keluarnya karena mungkin ego masing-masing ya, masih ego saat ini ya, pada akhirnya nggak ada jalan keluar. Tapi ya di sini kamu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan, berusaha untuk fokus terhadap diri kamu sendiri, berusaha untuk lebih lebih mencintai diri kamu sendiri. Karena udah pernah dulunya terlalu mengerti perasaan orang, terlalu memahami, takut untuk melakukan penolakan, tetapi ya justru pada akhirnya kamu yang tersakiti. Jadi masa-masa itu sepertinya sudah lewat ya. Saat ini kamu sudah lebih fokus terhadap diri kamu sendiri, bukan egois juga, tetapi ini lebih kepada menjaga atau melindungi mental, pikiran, perasaan kamu. Itu yang terpenting. Ada The Emperor. Di sini saya juga merasakan sepertinya sesuatu hal yang baru ya untuk kehidupan kamu. Ada hal yang akan dimulai, atau memang ada kehadiran seseorang di sini. Ada bisa tentang hubungan yang seimbang atau pertemanan yang benar-benar tulus. Artinya bisa dikatakan ada ketulusan di sini. Ada niat yang baik, ada yang bisa benar-benar menerima apa adanya ya, tentang kelebihan, tentang kekurangan. Karena baik dalam pertemanan atau dalam hubungan itu tidak lepas ya. Setiap teman atau setiap hubungan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, atau bahkan kayak dalam pertemanan ada yang mungkin salah satu dari teman kamu yang sifatnya ego, ada juga yang mungkin sifatnya baik, macam-macam ya. Tapi di sini itulah yang mungkin dalam sebuah hubungan ada yang punya masa lalu,
ya setiap orang punya masa lalu ya, kamu juga punya masa lalu, dia juga punya masa lalu, tapi ya di sini saya merasakan ya akan ada hubungan yang benar-benar bisa menerima apa adanya tentang kelebihan dan kekurangan di antara kamu dan dia. Itu yang terpenting. Di sini juga ada Five of Pentacles. Saya juga melihat di sini kamu akan benar-benar terlepas dari penderitaan, keterpurukan. Artinya memang ada masa-masa kamu di sini merasa kesulitan ya, kesulitan yang mungkin dalam finansial, yang mungkin setelah berpisah atau bercerai tentunya banyak hal yang berubah ya, situasinya akan berubah. Dimana mungkin selama ini kamu bergantung hidup, tiba-tiba ada yang terjadi, ya otomatis semua berubah. Otomatis kamu di sini harus berjuang, harus mandiri. Harus mandiri, harus berani untuk melakukan sesuatu hal. Karena di sini kamu harus berjuang tidak hanya untuk diri kamu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk melewati masa-masa ini, karena kuncinya itu ada dalam diri kamu. Kamu nggak mau stuck, kamu harus bangkit, kamu harus berani, kamu harus percaya diri. Yakin semua ini akan terlewati ya, pada akhirnya kamu akan mampu kok, mampu untuk melewati. Itu sama aja ya dengan keadilan di sini, artinya kamu akan mampu untuk melewati masa-masa itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada dramatically, ada the way you, ada success. Di sini ada your the rules of, dan di sini ada your belief. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu saat ini sudah sudah tidak mau banyak drama, sudah tidak mau banyak basa-basi. Kamu sudah lebih to the point ya terhadap sesuatu hal, baik tentang pertemanan atau hubungan, atau ada orang yang mendekat tetapi banyak basa-basinya, banyak dramanya, ya lebih baik enggak. Kamu sudah berani untuk melakukan penolakan, kamu sudah berani untuk mengatakan tidak jika itu kamu anggap tidak baik. Artinya kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bisa mencintai diri kamu sendiri, sudah lebih membuat batasan terhadap sesuatu hal yang tidak penting, terhadap sesuatu hal yang akan buang-buang waktu kamu, buang-buang energi, buang-buang pikiran, perasaan. Jadi kamu sudah tidak mau hal-hal itu. Saat ini kamu sudah fokus terhadap sesuatu hal yang lebih berkomitmen, terhadap sesuatu hal yang lebih serius, baik tentang hubungan asmara, bisnis, karir, atau apapun. Kamu udah nggak mau banyak drama, kamu sudah lebih bijak saat ini. Dan di sini saya merasakan ya kamu juga saat ini lebih lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu miliki. Bisa tentang ingin memiliki hubungan kembali, ingin memiliki rumah tangga kembali, atau fokus terhadap diri sendiri dan keluarga, atau finansial saja, atau pekerjaan, apapun itu ya. Artinya di sini kamu tahu pilihan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dan mungkin ada juga yang betah dengan kesendiriannya. Tapi pada akhirnya di sini ya bisa saja saya merasakan ada sosok yang nantinya hadir yang akan memberikan kamu kehidupan yang baru ya, warna yang baru, gairah yang baru, merasa lebih punya tujuan. Meskipun kamu sudah punya tujuan ya, tetapi di saat kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat ya, di sini kamu merasa lebih punya masa depan, lebih berani untuk mempersiapkan masa depan. Itu yang terpenting. Karena sukses itu jalannya itu macam-macam ya, bisa tentang karena memang diri kamu sendiri, karena potensi yang ada dalam diri kamu sendiri, atau karena kehadiran seseorang yang tidak hanya sebagai pasangan saja, tetapi juga partner. Ada hubungan yang memang membawa rezeki,
membawa keberuntungan. Ada hubungan yang seperti itu, dan itu yang akan kamu dapatkan nantinya. Hubungan yang akan membawa keberuntungan, hubungan yang akan membawa kamu ke masa depan yang lebih baik, karena memang punya tujuan yang sama, punya visi dan misi yang sama di sini. Dan kamu akan merespon baik ya terhadap sesuatu hal yang kamu pikir itu adalah yang baik untuk kamu. Artinya kamu sudah lebih bisa menyatukan ya antara hati, pikiran, untuk bisa memilih, oh ini terbaik untuk kamu, oh ini tidak. Kamu sudah mampu untuk memberikan respon. Kalau memang tidak, ya kamu melakukan sebuah penolakan. Kalau memang iya, ya kamu katakan iya. Artinya kamu sudah tidak mau banyak basa-basi, tidak mau banyak drama di sini. Yaitu sukses itu macam-macam jalannya. Ada yang karena diri sendiri, ada juga yang karena memang hubungan yang akan membawa keberuntungan dalam kehidupan kamu. Oke, dan apa ya? Saya melihat di sini ini adalah roda kehidupan ya. Jadi untuk kamu yang sampai saat ini masih mungkin dalam penderitaan, keterpurukan, kapan ya? Mungkin di sini kapan ya hidup saya berubah? Kok nggak berubah-berubah? Ada yang mungkin mempertanyakan hal itu ya. Mungkin di sini ada yang memang masih butuh kesabaran. Artinya kamu punya kekuatan untuk bisa melewati semua ini, dan yakin kamu punya mental yang kuat. Dan keterpurukan ini akan membuat kamu semakin ingin bangkit, semakin ingin meraih apa yang menjadi mimpi kamu. Jadi jangan sampai keterpurukan itu membuat kamu semakin jatuh. Justru kamu harus menjadikan semua itu sebagai pedoman untuk kamu kembali melangkah, kembali memulai. Yakin ya, di saat kamu berani, bisa saja hal yang luar biasa itu akan benar-benar kamu dapatkan. Percaya kepada diri sendiri, yakin, tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Mungkin gagal, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Ya mungkin itu adalah sebuah pelajaran untuk kamu, untuk lebih bisa nantinya mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Karena penting untuk bisa mempertahankan, karena bisa saja meraih itu mungkin tidak sesulit mempertahankan ya. Itu penting untuk kamu lebih berproses agar kamu lebih bisa mempertahankan apa yang menjadi milik kamu ya. Perubahan ya dalam kehidupan kamu, tentang hubungan, tentang pekerjaan, dan tentang bisnis. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan mampu kamu lewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!